Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 Teori Akuntansi 2020B yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang regulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan ekonomi. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Sinta Nuria Fajrin dengan NIM 069, yang kedua saya sendiri Dwi Nabila dengan NIM 079, dan yang ketiga ada Helmi Silvianingrum dengan NIM 080, yang keempat ada Nela Nurfarida dengan NIM 099, dan yang terakhir ada Alivia Rizky Faiza Putri dengan NIM 110. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Helmi. Kepada Helmi dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu regulasi akuntansi untuk pasar. Regulasi pasar dapat dijustifikasi berhubungan dengan kepentingan publik. Dengan konteks ini, terdapat dua alasan yang secara normal digunakan untuk mempertahankan regulasi. Satu alasan adalah kemungkinan terjadinya kesalahan pada sistem pasar bebas yang disebut kegagalan pasar atau market failure, dan akan mengakibatkan munculnya ketidakoptimalan dalam alokasi sumber daya. Alasan kedua adalah kemungkinan pasar bebas bertentangan dengan tujuan sosial. Misalnya dapat dikatakan pasar bebas tidak cukup menginformasikan informasi kepada pasar sekuritas, mengakibatkan manajer dan pihak dalam lainnya yang mempunyai informasi tidak didapatkan pemegang saham. Sebagai tambahan, informasi yang disediakan pada unregulated market tidak menyediakan perbandingan yang antara semua perusahaan. Justifikasi dalam proses dari proses penyusunan standar adalah didasarkan pada perbaikan secara evolusi terhadap standar akuntansi pada sistem masyarakat yang terbuka dan demokratis. Kegagalan pasar. Ada beberapa argumen yang menyokong regulasi karena kegagalan pasar. Argumen-argumen tersebut memberi perhatian pada perusahaan sebagai pemasok monopoli dan cari informasi. Kegagalan dari laporan keuangan mengantisipasi kecurangan dan kebangkrutan, dan barang pabrik adalah sifat dasar informasi akuntansi dan laporan keuangan. Kemudian perusahaan sebagai sebuah pemasok monopoli informasi. Dengan regulasi akuntansi, argumennya adalah akan lebih baik akan mewajibkan pelaporan daripada memiliki individu yang bersaing, membeli informasi secara pribadi, dan pada harga monopoli. Dengan kata lain, mewajibkan pengungkapan publik merupakan metode mengefektifkan biaya untuk mendapatkan informasi yang spesifik bagi yang menginginkannya. Selanjutnya yaitu kegagalan pelaporan keuangan dan audit, di mana regulasi akuntansi tidak akan mencegah terjadinya kecurangan dan kelalaian. Resiko dalam investasi tidak dapat dieliminasi. Tidak masalah bagaimana banyaknya akuntansi dan auditing diperlukan. Resiko merupakan sesuatu yang inherent dapat investasi. Peningkatan regulasi pelaporan keuangan akan mengurangi kemungkinan kecurangan dan kelalaian yang tidak terdeteksi, tetapi tidak akan pernah bisa menghabiskannya. Tujuan sosial. Alasan lain untuk memaksakan regulasi bermaksud untuk mencapai tujuan sosial yang tidak ditemukan dalam pasar bebas meskipun tidak terjadi kegagalan pasar. Pendekatan ini juga didasari oleh argumen kepentingan publik dan keterlibatan sebuah pertimbangan normatif tentang bagaimana masyarakat seharusnya mengalokasikan sumber dayanya yang tidak bisa dielakkan. Regulasi insider trading adalah sebuah aplikasi filosofi informasi yang simetris. Regulasi tersebut mencoba mencegah akses secara tidak fair pada informasi pribadi dan mengambil keuntungan darinya. Perilaku yang diargumentasikan mengurangi kepercayaan investor pada kejujuran pasar modal.
Tujuan sosial lainnya sebagai tambahan simetri informasi adalah keterbandingan yang merujuk pada dapat dipercaya atau reliability dari LK ketika mengambil keputusan menggunakan LK pada sebuah dasar antar perusahaan. Ketidaksempurnaan dosa. Sekarang fenomena ketidaksempurnaan dosa adalah suatu hal yang membuat kondisi ekonomi itu tidak efisien sehingga mengganggu aktif ekonomi dalam melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Suatu dosa dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah suku pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar. Menurut Idris dalam buku ekonominya sejak 2018 mengatakan terdapat beberapa faktor kegagalan pasar, yaitu yang pertama adanya suara publik. Orang publik memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat. Biasanya organisasi tidak merasa mendapatkan keuntungan dalam produksi barang publik. Maka kebijakan barang publik adalah sumber lain dari efisiensi. Contohnya, mengendalikan pembangunan, penerangan jalan, taman umum, dan lainnya. Yang kedua, ada monopoli pelaku. Ada beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh suatu produsen saja. Meskipun pemerintah sudah menghabiskan monopoli pada suatu industri, persaingan antar produsen akan terus menyebabkan monopoli. Tiga, adanya kegagalan informasi. Informasi pasti dibutuhkan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Jika salah satu pihak, pemerintah atau pelaku pasar, memberikan informasi yang tidak tepat, maka keuntungan yang diraih tidak akan maksimal. Selain itu, informasi pasar juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui harga terkini dari suatu produk. Jika informasi diberikan kurang tepat, maka pembeli harus membayar lebih mahal. Sedangkan untuk produsen, kegagalan informasi membuat mereka menjual barang dengan harga rendah dari harga pasar. Keempat, ada eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpahkan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu strategi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, maka keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau inefisien. Materi yang ketiga yaitu proses regulasi. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swaregulasi. Peraturan perintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Regulasi proses mendikte tugas yang harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling beresiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman. Contoh umum regulasi proses. 1. Regulasi sebagai kepentingan negara. Teoritis keputar konsep regulasi mencerminkan disiplin ilmu dan agenda penelitian yang berbeda dan dapat dibagi menjadi pendekatan regulasi sebagai tindakan pemerintah dan perspektif regulasi sebagai pemerintahan. Regulasi sebagai kegiatan pemerintah telah dipelajari secara ekstensif. Termasuk alasan regulasi dan proses penerapannya ada dua macam, yaitu kepentingan publik versus pribadi.
analisis administrasi pragmatis. Yang kedua, regulasi sebagai tata kelola. Dalam konteks globalisasi ekonomi, studi regulasi bergeser dari fokus pada lembaga independen dan kontrol pemerintah atas ekonomi saja. Para ahli mengakui bahwa beberapa interaksi pelaku pasar, standar produk, atau proses tidak lagi diatur melalui intervensi negara. Sebaliknya, mereka diatur melalui perjanjian internasional atau bahkan pengaturan sendiri antara aktor swasta, karena tampaknya relevan untuk menangani mode-mode baru tata kelola ekonomi ini. Menjadi umum untuk menangani regulasi tanpa adanya kewenangan langsung dari pemerintah. Studi lain menunjuk pada pola mengatur perilaku aktor tertentu pada mengacu pada subjek regulasi yang bersatu. Selanjutnya adalah konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi. Next. Konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi. Yang pertama, ada konsep tersebut menarik dalam kebenarannya. Baik kejadian-kejadian menarik dalam penerapan akuntansi berasal dari konsekuensi ekonomi. Kedua, adanya saran bahwa kebijakan akuntansi tidak penting bertentangan dengan pengalaman akuntansi. Banyak akuntansi keuangan berfokus pada diskusi dan argumen tentang kebijakan akuntansi yang mana harus dipakai dalam kondisi yang berbeda. Konsekuensi ekonomi konsisten dengan pengalaman dunia nyata. Selanjutnya, adanya konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan tentang mengapa mereka ada. Hal ini muncul dari kontrak yang disetujui oleh perusahaan, khususnya kontrak kompensasi eksekutif dan kontrak hutang. Dengan melihat bahwa masalah kebijakan akuntansi, kebijakan tertentu yang digunakan oleh perusahaan, waktu dan sifat perubahan pada kebijakan tersebut dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi investor, meskipun implikasi pada efisien. Next. Economic consequence adalah konsep yang menyatakan bahwa walaupun bertentangan dengan implikasi teori pasar modal efisien, pilihan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai perusahaan, walaupun dengan implikasi kebijakan teori pasar modal efisien. Tampak bahwa pilihan kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi, baik memakai laporan keuangan, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi aliran kas perusahaan. Esensi dari economic consequence adalah bahwa kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi tersebut merupakan suatu permasalahan, terutama permasalahan bagi manajemen. Tetapi apabila hal tersebut merupakan permasalahan bagi manajemen, kebijakan akuntansi juga permasalahan bagi investor yang memiliki perusahaan, karena manajer dapat mengubah hasil operasi perusahaan sesungguhnya dengan melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Next. Kebijakan akuntansi memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan real manajemen, termasuk keputusan untuk mengintervensi baik untuk atau menentang standar akuntansi yang diusulkan. Adanya poin dalam konsekuensi ekonomi memberikan fakta perubahan utama sekuritas digambarkan dengan oleh teori pasar sekuritas efisien. Next. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.